Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Resapi, Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Marguyudan Surakarta. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Kasih, dengan penuh rasa syukur, pagi ini kami bertelut di hadirat-Mu. Sungguh, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, sebelum kami melakukan aktivitas hidup kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah berkat dan hikmat-Mu pada kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul resapi kita pagi ini adalah Berjalan Bersama Tuhan. Adapun nats Alkitab yang akan kita renungkan diambil dari Mazmur 23 ayat 4 yang demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ayat ini sangat istimewa. Mengapa? Karena ayat ini ditulis oleh seorang raja, yaitu Sang Raja Daud. Kita tahu bahwa seorang raja setiap hari bergumul dengan masalah-masalah yang besar, bahkan sering mengancam nyawanya, keluarganya, dan bangsanya. Ini bukan masalah ringan. Ini masalah yang sangat berat dan tidak semua orang dapat menjalaninya. Di samping seorang raja, Daud dahulunya adalah seorang gembala yang telah sering mengalami ancaman besar ketika domba-dombanya akan diserang dan diterkam oleh serigala, singa, dan binatang buas yang lainnya. Ini juga masalah besar yang mengancam nyawanya. Tetapi ajaibnya, sejarah mencatat bahwa Sang Raja Daud sangat percaya dan bangga ketika berjalan bersama Tuhannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, berjalan bersama Tuhan adalah sebuah keputusan iman yang mengubah seluruh arah hidup kita. Ini bukan sekedar mengikuti sederet aturan keagamaan, melainkan membangun keintiman dan penyelarasan langkah kaki kita dengan kehendaknya. Firman Tuhan dalam Amos 3 ayat 3 mengingatkan kita, berjalankah dua orang yang bersama-sama jika mereka belum bersepakat? Berjalan bersama Tuhan berarti kita memasuki wilayah sepakat dan tidak sepakat. Dan berjalan bersama Tuhan berarti kita memilih kata sepakat. Sepakat artinya kita harus menundukkan ego kita, mempercayai navigasinya, dan membiarkan Dia yang memegang kendali atas setiap musim kehidupan kita. Baik saat melewati lembah yang kelam maupun saat berada di puncak kemenangan. Ketika kita memilih untuk berjalan bersama Tuhan, kita tidak dijanjikan jalan yang selalu mulus dan bebas dari hambatan. Namun kita diberikan janji
penyertaan yang sempurna. Seperti Raja Daud dengan indah menuliskan pengalamannya dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kehadiran Tuhan di samping kita memberikan keberanian ekstra untuk menghadapi badai hidup. Kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan sendiri yang terbatas, melainkan ditopang oleh kuasanya yang tidak terbatas. Salah satu tantangan terbesar dalam berjalan bersama Tuhan adalah menjaga konsistensi dan kesetiaan di tengah daya tarik dunia. Kita dipanggil untuk hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Sama seperti Henoh yang dicatat di Alkitab sebagai pribadi yang hidupnya menyenangkan hati Allah. Dalam Kejadian 5 ayat 24 menyatakan, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berjalan bersama-sama dengan Allah membutuhkan ketaatan radikal setiap hari, di mana kita harus menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita agar tetap sinkron dengan detak jantung Tuhan. Akhirnya, berjalan bersama Tuhan adalah sebuah kepastian, keselamatan, dan buah roh yang berdampak bagi sesama. Yesus sendiri mengundang kita dalam Yohanes 8 ayat 12. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika langkah kaki kita dipandu oleh Sang Terang, hidup kita tidak akan tersesat. Sebaliknya, kita akan memancarkan kasih, kedamaian, dan pengharapan bagi dunia di sekitar kita. Mari kita berkomitmen untuk terus melangkah bersama-sama dengannya, hari demi hari, sampai kita mencapai garis akhir dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Bijak dan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami agar selalu hidup bersandar sepenuhnya pada kehendak-Mu. Selalu berjalan bersama-Mu apapun keadaannya, baik suka maupun duka. Karena cinta kasih-Mu lah yang akan selalu memberkati, menolong, dan melindungi kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.